Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan juga berbagai permasalahan di bidang perpajakan. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang aplikasi Cortex ya. Jadi di video tutorial Cortex part 3 ini kita akan membahas beberapa isu atau beberapa masalah yang dialami oleh para user ketika sedang menggunakan aplikasi Cortex. Nah, apa saja isunya? Mari kita simak videonya. Ya, yang pertama permasalahan yang pertama adalah ada gagal simpan pihak terkait ya. Jadi di beberapa user ketika telah menambahkan pengurus atau karyawan di bagian pihak terkait, ketika akan melakukan save atau simpan, itu ternyata muncul notifikasi error, di mana akhirnya pihak terkait yang telah direkam tersebut tidak dapat tersimpan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana solusinya. Pertama-tama tentu saja kita akan login dengan menggunakan akun dari PIC ya. Kita login dengan menggunakan akun PIC, kemudian melakukan impersonate kepada akun perusahaan atau akun badan. Ketika telah melakukan impersonate di sini akan ada notifikasi you are currently impersonating user. Artinya apa? Akun PIC ini sudah melakukan impersonate ke dalam akun badan atau akun perusahaan. Ini adalah tampilan profil dari akun badan yang telah diimpersonate oleh akun PIC-nya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada menu informasi umum. Nah, menu informasi umum ini kita klik. Setelah kita klik, nanti akan muncul atau tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Ini adalah menu informasi umum dari wajib pajak. Kemudian di sebelah kanan, di sudut kanan atas ada tombol untuk mengedit ya. Ada tombol edit. Kemudian kita klik tombol editnya. Setelah kita klik tombol edit, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Ini adalah menu untuk melakukan perubahan data. Nah, kita klik di bagian informasi umum ya. Kita klik di bagian informasi umum di sebelah sini ya. Kemudian setelah kita klik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Pertama-tama kita klik dulu ambil data terbaru dari DG AHU ya. Kita klik ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik kemudian kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Apakah masih ada kolom atau baris yang kosong? Nah, ini kita lihat di sini contohnya ada 2 baris yang kosong, teman-teman ya. Ada nomor keputusan pengesahan perubahan atau ini adalah nomor AHU perubahan. Kemudian ada kolom atau baris Deed of Establishment Document Number 1. Ini adalah nomor akte pendirian ya, nomor akte pendirian. Di sini kita bisa lihat di nomor keputusan pengesahan perubahan ini enggak ada tanda bintangnya. Artinya apa? Ini tidak wajib untuk diisi. Tapi jika memang ada nomor AHU perubahan, silahkan lebih baik untuk diisi. Sedangkan di nomor akte pendirian ini ada tanda bintang. Artinya ini wajib untuk diisi, teman-teman ya. Ini wajib untuk diisi. Nah, kemudian kita akan mengisi nomor akte pendirian di dalam baris ini. Setelah kita mengisi nomor akte pendirian ya, kemudian kita klik di sebelah sini ya, pihak terkait untuk menambahkan pihak terkait. Contohnya misalkan jika kita ingin menambah pegawai atau menambah pengurus yang nantinya akan kita berikan role access.
Setelah kita menambah pihak terkait ya, setelah kita menambah pihak terkait tadi, kita scroll ke bawah, kemudian kita centang pernyataannya, lalu kita klik menu apa atau tombol simpan ya. Kita klik tombol simpan. Setelah itu maka perubahan data telah selesai. Kemudian pihak terkait itu akan tersimpan ya. Pihak terkaitnya akan tersimpan, maka secara otomatis nanti akan muncul di dalam menu kuasa saya. Coba kita lihat di sebelah sini, teman-teman. Ya, ini wakil atau kuasa saya. Dia nanti akan muncul di sebelah sini. Ya, nanti bisa ketika dia sudah muncul bisa ditetapkan role-nya. Oke. Nah, itu untuk solusi dari permasalahan pertama ya. Jadi jangan sampai ada data atau baris di dalam informasi umum ini yang kosong. Biasanya ini akan kosong nih. Nomor akte pendirian atau nomor AHU perubahan. Tapi nomor AHU perubahan ini nggak wajib. Yang wajib adalah nomor akte pendiriannya. Oke. Itu untuk solusi dari isu yang pertama. Kemudian kita masuk ke isu berikutnya, yaitu menu tetapkan role tidak muncul. Ya, jadi ketika tadi kita sudah menyimpan pihak terkait dan nama dari pegawai atau pengurus telah muncul di pihak terkait, ternyata ada beberapa user yang menemukan masalah bahwa untuk menetapkan role menunya itu tidak muncul. Nah, coba kita lihat. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini di menu wakil atau kuasa saya. Di sini sudah ada beberapa nama pengurus atau nama pegawai yang telah diinput di bagian pihak terkait. Ternyata di sini sudah tidak ada menu untuk tetapkan role. Seharusnya di sini ada nih. Di samping menu revoke, ini akan muncul menu tetapkan role-nya. Ternyata ini nggak muncul. Nah, kenapa itu bisa tidak muncul? Sekarang kita lihat di bagian informasi umum seperti tadi ya. Kita klik informasi umum, kemudian kita klik menu edit, lalu kita klik pihak terkait di sebelah sini ya. Kita klik pihak terkait. Setelah itu, kita lihat di bagian pihak terkait, ini kan ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama di sini. Coba kita lihat apakah PIC-nya ya. PIC di sini saya kasih contoh misalkan nih Agus. PIC-nya ini adalah Agus. Kita lihat apakah si Agus ini namanya ada double atau ada lebih dari satu di dalam daftar pihak terkait. Sini contohnya Agus ya, saya kasih contoh Agus. Oh, ternyata Agus ini namanya ada dua di dalam pihak terkait. Nah, sekarang kita lihat di dalam dua nama ini mana yang merupakan PIC, teman-teman ya. Karena salah satu dari nama Agus ini kita harus hilangkan, kita harus hapus. Tapi yang kita hapus adalah nama Agus yang bukan merupakan PIC. Bagaimana caranya kita tahu? Ini kita geser ke bagian kiri, teman-teman. Kita geser ya. Kita geser. Nah, di sini ada baris atau kolom apakah penanggung jawab. Nah, penanggung jawabnya di sini ada dicentang ya, di sini. Artinya apa? Nah, artinya si Agus yang ini itu adalah PIC ya. Si Agus yang di bawah ini adalah PIC. Sedangkan Agus yang di atas ini bukan PIC. Sehingga Agus yang di atas ini kita bisa hapus, teman-teman. Ya, kita bisa hapus Agus yang di atas ini. Bagaimana cara menghapusnya? Ya, nah kita lihat di sini ada menu untuk menghapus. Ya. Nah, setelah kita hapus, kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita centang pernyataan, kemudian kita klik simpan seperti yang tadi. Setelah kita klik simpan, kemudian kita masuk lagi ke bagian atau ke menu wakil atau kuasa saya. Maka menu tetapkan role-nya akan muncul. Ya, jadi penyebab kenapa tetapkan role ini tidak muncul karena di dalam menu pihak terkait
untuk nama atau pengurus yang ditetapkan sebagai PIC itu namanya double atau namanya lebih dari satu. Jadi solusinya adalah untuk PIC tersebut itu namanya kita hapus sehingga tinggal hanya satu nama saja yang ada di dalam pihak terkait. Oke, seperti itu solusinya teman-teman. Nah, untuk role yang akan diberikan kepada pegawai atau kepada pengurus itu terbagi menjadi dua role akses utama atau dua role akses besar, yaitu role drafter dan role signer. Ya, drafter ini adalah penyusun atau pembuat draftnya. Sedangkan signer ini adalah untuk petugas penandatangan yang akan mengupload atau menerbitkan bukti potong atau SPT ya, atau juga faktur. Nah, drafter ini terbagi lagi teman-teman ya. Ada drafter SPT dan juga ada drafter bupot atau faktur. Nah, SPT terbagi lagi. Ada drafter SPT masa unifikasi, ada drafter SPT masa 21, ada drafter SPT masa PPN, ada drafter SPT PPH pasal 25, SPT tahunan, dan juga bea materai. Ini masing-masing boleh dipilih untuk dikasih akses atau role kepada pegawainya. Boleh juga untuk pegawai yang berbeda-beda. Jadi misalkan pegawai A dia mau kita kasih role untuk SPT masa 21. Pegawai B kita mau kasih akses untuk SPT masa PPN. Jadi untuk pegawai yang berbeda-beda bisa dikasih role atau bisa dikasih role drafter yang berbeda-beda juga. Begitupun untuk drafter bupot atau faktur. Ini berbeda juga. Ada drafter bupot unifikasi, ada drafter bupot PPH 21, ada juga drafter faktur pajak atau PPN. Nah, untuk masing-masing drafter ini tadi saya sudah sebutkan, bisa ditugaskan atau dikasih role kepada pegawai yang berbeda-beda. Tapi bisa juga diserahkan atau dikasih akses kepada satu pegawai saja. Jadi itu tergantung dari kebijakan pengurus atau kebijakan manajemen, ya. Nah, untuk signer ini sama, ya. Signer terbagi atas dua, yaitu signer SPT dan juga signer bupot atau faktur. Signer SPT terbagi juga, ya, sama seperti drafter. Ada signer SPT masa PPH, unifikasi, signer SPT masa 21, signer SPT masa PPN, SPT tahunan, dan lain-lain. Dan juga signer untuk bupot atau faktur terbagi lagi, ada signer untuk bupot unifikasi, ada signer PPH 21 dan signer faktur pajak. Perlu diingat, petugas yang dikasih role atau ditugaskan untuk menjadi signer ya, nanti namanya yang akan tercantum di dalam bukti potong atau di dalam faktur atau di dalam SPT. Ya, jadi pegawai yang diberikan role akses sebagai signer, ya, saya ulangi lagi, pegawai yang diberikan akses untuk sebagai signer, nanti dia namanya akan muncul, baik itu di dalam bupot, di dalam faktur, ataupun di dalam SPT sebagai penanda tangan. Jadi bukan nama pengurus atau nama direkturnya yang akan muncul, tapi nama pegawai yang diberikan role sebagai signer. Ya, itu perlu diingat teman-teman. Oke, untuk isu berikutnya ya, kita lihat untuk isu berikutnya, yaitu tidak bisa membuat kode billing atas STP. Ya, tidak bisa membuat kode billing atas STP. Jadi, beberapa user menemukan bahwa ternyata ketika ingin membuat kode billing atas STP, baik itu di DCP online maupun di Cortex, ternyata tidak ditemukan kode kode jenis setoran 300 ya. Tidak ada kode jenis setoran untuk membuat STP. Nah, ternyata di aplikasi untuk pembuatan kode billing atas STP itu semua sudah melalui Cortex, teman-teman. Jadi tidak melalui aplikasi DCP online lagi ya untuk pembuatan kode billingnya.
Nah, untuk pembuatan kode billing di atas STP di Cortex itu terbagi dua. Ya, jadi DCP saat ini itu telah membagi dua, yaitu STP yang terbit setelah tanggal 13 Desember 2024 saat ini sedang ada proses atau sedang mengalami proses migrasi ke dalam aplikasi Cortex. Sedangkan STP yang terbit sebelum tanggal 13 Desember 2024 itu sudah ada di Cortex. Ya, jadi perlu diperhatikan atau kita perlu mengecek kembali apakah atas STP yang kita punya itu kode billingnya sudah ada di dalam aplikasi Cortex, teman-teman. Ya, nah, di mana kita bisa melihat kode billingnya? Nah, sekarang kita login sebagai PIC kembali ya. Kita login sebagai PIC, kemudian impersonate ke dalam akun badan atau perusahaan. Di sini ada menu pembayaran ya. Di sini ada menu pembayaran. Nah, kita klik menu pembayaran, maka akan muncul submenu ya, akan muncul submenu. Kita lihat di submenu yang ketiga, ada pembuatan kode billing atas tagihan pajak ya. Nah, di sini akan kita klik di sebelah sini. Pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Apabila kita mempunyai STP ya, apabila kita mempunyai STP yang terbit pada tahun 2024 ke bawah, maka nanti tagihan-tagihan tersebut akan muncul di menu ini. Nah, ini tampilannya ya. Cuman karena atas akun yang saya buka ini dia tidak mempunyai STP, maka di sini datanya tidak ada. Tapi jika teman-teman memiliki STP untuk tahun 2024, ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, apabila tanggal terbitnya itu sebelum tanggal 13 Desember 2024, maka seharusnya di sini sudah ada tampilannya. Ya, di sini seharusnya sudah ada. Jika tidak ada, maka dihimbau untuk menghubungi KPP masing-masing. Ya, untuk menghubungi KPP masing-masing agar segera ditindaklanjuti. Ya, sehingga datanya bisa muncul dan kemudian kita bisa melakukan pembayaran. Untuk STP yang terbit setelah tanggal 13 Desember 2024, maka kita tinggal menunggu saja dan kita tinggal mengecek secara berkala apakah nanti kode billing proses migrasinya sudah selesai sehingga kode billing atas STP tersebut akan muncul di dalam menu kode billing tagihan pajak ini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, pembuatan kode billing atas STP itu tidak lagi atas STP maupun SKP ya. Atas STP atau SKP itu tidak lagi melalui DCP online, tapi sudah melalui aplikasi Cortex, teman-teman. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kali ini videonya cukup sekian ya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan ya, boleh menanyakan di dalam kolom komentar ya. Boleh bertanya di dalam kolom komentar. Jika nanti saya bisa bantu, saya akan bantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.